Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai komputer dan jaringan dasar, yaitu materi pemeliharaan dan troubleshooting komputer. Nah, kalau pemeliharaan tahu lah ya, kita perawatan gitu. Karena kalau misalkan kita punya komputer tapi tidak dirawat, ya akan rusak juga gitu. Makanya kita harus tahu bagaimana sih cara pemeliharaan dan troubleshooting gitu. Yuk kita bahas dulu troubleshooting gitu. Trouble itu artinya permasalahan, shooting itu pencarian gitu lah ya, shoot gitu. Yaitu adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Jadi kita mencari permasalahan nih yang ada pada komputer. Misalkan tiba-tiba komputernya mati atau tiba-tiba kok monitornya bergaris-garis atau gimana. Nah, itu kan ada sebuah permasalahan. Nah, kita cari permasalahannya, kemudian kita selesaikan. Jangan cuma dicari doang tapi nggak diselesaikan, tapi mencari kemudian menyelesaikan. Oke, troubleshooting itu ada dua. Yang pertama ada hardware dan ada software gitu. Mungkin kali ini kita akan belajar membahas mengenai hardware terlebih dahulu. Nah, troubleshooting hardware itu maksudnya gimana sih? Nah, ya hardware itu kan perangkat keras. Jadi kita mencari permasalahan yang biasanya terjadi pada perangkat keras. Contohnya apa nih? Komputernya nggak nyala, terus monitornya mati, terus apalagi keyboardnya nggak nyala atau mouse-nya nggak nyala dan sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan hardware. Kemudian troubleshooting software itu apa? Misalnya lambatnya kinerja komputer tiba-tiba hang, atau komputernya nggak ada suaranya, atau pas ngetik nggak muncul dan lain sebagainya. Mungkin itu termasuk hardware dan software juga ya. Sebenarnya itu saling berhubungan karena memang namanya juga komponen komputer. Nah, kita akan mencoba membahas nih gimana caranya kita menemukan permasalahan-permasalahan yang biasa muncul pada hardware dan software. Oke, nah kita belajar dulu mengenai troubleshooting pada hardware atau perangkat keras ya. Troubleshooting hardware atau perangkat keras. Nah, yang pertama ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya apa? Pertama, periksa aliran listrik ke komputer. Nah, pertama kali kalau kita nyalain komputer, tiba-tiba mati gitu ya. Bisa aja aliran listriknya tidak sampai ke komputer, misalnya tercabut atau listrik yang ke komputer itu sedang ada permasalahan pada listriknya. Jadi pertama tuh kan kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala ya komputernya. Nah, berarti pertama aliran listrik dulu. Kemudian pastikan komponen-komponen komputer terpasang dengan benar. Nah, apa tuh kabelnya, portnya, semua kabelnya tertancap nggak, bener nggak gitu ya. Kendor apa dia tercabut misalkan. Nah, itu dicek dulu. Jangan tiba-tiba nggak ada bunyi, nggak ada nyala, ini matinya. Ya lihat dulu lah komponennya terpasang nggak gitu ya. Pastikan kabel monitor terpasang dengan benar. Nah, ini sering banget ya, bisa aja kendor atau mungkin belum dipasang dengan benar gitu, atau mungkin nggak sengaja kecabut. Nah, kita pastiin dulu nih kabel monitornya itu terpasang juga. Terus analisa suara bip pada komputer. Nah, kalau misalkan semuanya udah terpasang kok belum nyala juga, masih ada permasalahan, kita coba nyalain nih. Semuanya pasang dulu, baru kita nyalain. Kok ada suara bip? Kita udah belajar ya kemarin, kita analisis. Ini pakai BIOS yang mana nih? BIOSnya award atau AMI-BIOS. Oke, kita lihat. Kalau suara bipnya sekali itu apa, dua kali itu apa, dan sebagainya ya. Nah, itu namanya analisis suara bip pada komputer. Atau pada saat si komputernya itu melakukan POS atau power on self test. Tes pada saat pertama kali dinyalain, kita langsung analisis suara bipnya. Ingat-ingat lagi materi mengenai bip kode. Kemudian urutan pengecekan hardware komputer. Nah, yang pertama apa nih? Power supply, jelas karena dia yang mengantarkan arus listrik. Kalau power supply-nya mati, ya listriknya nggak bisa ke komponen yang lain, otomatis nggak bisa nyala gitu ya. Kalau yang kedua, motherboard. Ke motherboard itu kan papan induk ya, semua komponen komputer aja terhubung ke motherboard gitu. Jadi kalau misalkan ibu atau induk papannya aja mati atau bermasalah atau rusak, atau mungkin power dari listriknya nggak nyampe ke motherboard, ya otomatis komponen yang lain nggak bakal hidup juga gitu. Kemudian speakernya hidup nggak nih gitu ya, bisa aja dilihat dari apa, dari portnya nih, bener nggak portnya ketancap ke motherboard, dia dapat aliran listrik nggak gitu ya, portnya jangan-jangan kabelnya putus atau gimana gitu. Kemudian RAM. Nah,
RAM-nya lihat deh, RAM-nya apakah RAM-nya terjadi kerusakan gitu. RAM itu terjadi kerusakan biasanya sih kalau misalkan dia pemasangan pada saat kita merakitan komputer bisa jadi, atau mungkin memang RAM-nya rusak atau RAM-nya kotor. Karena RAM itu sangat sensitif ya, yang dia bentuknya chip itu biasanya sangat sensitif untuk terjadi kerusakan. Kemudian VGA card dan monitor. Kalau misalkan monitornya, kayaknya oke aja nih, saya coba pasang di komputer lain kok bisa gitu ya, tapi di komputer ini nggak bisa. Mungkin VGA card-nya, kita lihat VGA card-nya, kita bongkar di komputernya. Kemudian keyboardnya juga harus terpasang gitu ya. Card I/O, card input dan output, lihat tuh card-cardnya, apa dia ada yang rusak, ada yang patah atau yang gimana gitu ya. Terus harddisknya terpasang nggak, kabelnya terpasang dengan benarkah, atau dia mendapatkan keadilan arus listrik atau tidak. Nah, sebenarnya untuk komponen hardware ini, kalau menurut saya cara mudah pengecekannya itu adalah ketika dia terpasang pada power supply, atau dia maksudnya mendapatkan power supply dan dia terpasang atau terhubung dengan motherboard gitu. Itu udah cukup. Kalau dia dapat power supply pasti dia dapat listrik, ke motherboard pasti dia terhubung ke otak komputer. Jadi dua ini sangat berhubungan gitu. Tadi power supply sama motherboard dulu gitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut, cara mudah analisis troubleshooting. Gimana sih cara menganalisa troubleshooting yang terjadi gitu ya. Yang pertama nih, ini sebenarnya kalau masalah bunyi bip itu sesuai dengan BIOS ya, cuma untuk lebih singkatnya atau lebih singkat lah ya. Kalau misalkan nggak, bunyi bip kan susah dihafal juga ya, dua bip panjang, satu bip pendek, permasalahan ini. Apalagi belum lagi kita harus menghafal semua jenis BIOS gitu ya. Ini cara singkat dan gampangnya. Kalau bunyi bipnya 1 atau 2 kali doang, itu biasanya permasalahannya di keyboard, card I/O, atau di disk drive atau hard disk. Nah, kalau 1 atau 2 kali, itu ada di 3 komponen ini nih, di antara ini ya, di antara ini. Kemungkinannya gitu. Atau bunyi bipnya lebih dari 2 kali. Jadi berapa ya? 2. Kan paling mentok tuh berapa sih ya, 8 kali, itu ada di award BIOS kalau nggak salah. Lebih dari 2 kali. Nah, kalau lebih dari 2 kali itu ada di RAM, ada di VGA, ada di monitor. Kita lihat aja itu BIOSnya pakai BIOS apa dan bipnya berapa kali. Kalau BIOSnya award BIOS misalkan, terus dia 3 kali, berarti ada di apa nih? Nah, cuma ada di 3 kemungkinan ini. Kemudian kalau nggak ada pesan kesalahan, di monitor nggak ada tulisannya, bip juga nggak ada tanda-tanda ada kesalahan gitu, berarti apa tuh? Berarti mati total gitu ya, nggak bisa nyala sama sekali, jadi dia nggak bisa ngasih pesan kesalahan pada kita gitu. Berarti yang bermasalah pasti ada di power supply, karena dia nggak dapat listrik, dan ada di motherboard, karena si papan induknya ini yang ngatur semua sistemnya itu nggak nyala, ya otomatis nggak bakal nyala untuk semua komponennya. Terus udah gitu, kita analisis semua kemungkinan permasalahannya nih. Kita analisis dulu nih, ada apa masalahnya di mana. Udah dianalisis semua, udah ketemu kemungkinannya, udah kita cek bunyi bipnya, terus kemungkinan ada di mana, pakai BIOS jenis apa. Terus yang selanjutnya apa? Kita cabut, kemudian kita pasang lagi komponennya. Atau misalkan dia kendor, kita benerin komponen yang menurut kita itu ada permasalahan. Kita tentuin dulu tapi masalahnya di mana. Jangan kita belum nentuin permasalahannya di mana, tapi kita main bongkar aja. Itu namanya kita buang-buang waktu gitu ya. Namanya bukan analisa troubleshooting gitu ya. Namanya kita ya main bongkar gitu. Terus dipasang lagi kan, atau ganti kalau ada kerusakan. Misalkan terbakar atau ternyata dia bengkok atau patah dan sebagainya, itu kita ganti kalau mengalami kerusakan. Syukur bisa dibenerin, ya kita benerin. Tapi kalau misalkan memang sudah rusak total, tidak bisa perbaiki, maka kita ganti ya komponennya. Berarti memang perlu diganti. Nah, masalah penggantian dan kerusakan ini nanti ada erat hubungannya dengan pemeliharaan atau perawatan komponen komputer. Makanya harus dirawat. Nanti kita akan bahas mengenai perawatan komponen komputer supaya meminimalisir terjadinya kerusakan pada komponen komputer. Sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.